Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga saja tetap diberikan kesehatan, kewilujengan, keberkahan di dalam hidupnya, dan yang terpenting dalam keadaan apapun tetap berbahagia. Amin. Dan selalu kami sampaikan rasa terima kasih kepada pemirsa yang setia menyimak, mendukung dari channel Paduan Gaul. Dan harapan kami, semoga saja apapun yang Anda lakukan, dukungan apapun yang Anda berikan, itu pun menjadi sebuah energi positif yang bisa kembali kepada Anda masing-masing. Dan tak lupa juga, kami selalu berusaha belajar untuk saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya, baik yang di kesempatan kali ini sedang mengalami was-was dalam hatinya, yang mengalami hal-hal yang mengganggu dalam hidupnya, baik yang di kesempatan kali ini yang sedang terkena gangguan sakit, santet, dan lain sebagainya. Semoga saja diberikan sebuah solusi yang nyata dari Allah, hingga bisa dijalankan solusinya, bisa membawa sebuah hikmah pemahaman yang sedang terjadi menimpa pemirsa semuanya begitu. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, ada sebuah kabar nyata, yaitu di negeri Iran yang terkenal dengan notabene negeri Islam, ada sebuah pemberitaan bahwa ada sebuah aksi unjuk rasa protes yang dilakukan banyak sekali golongan wanita atau perempuan, yaitu tentang pelepasan sebuah hijab ataupun penutup bagian kepala hingga rambut yang digunakan oleh perempuan. Dan sempat dari sudut pandang manusia disampaikan, mereka semua terkena daripada hal-hal yang diberikan oleh sosok seorang manusia begitu. Dan di kesempatan kali ini kami ingin coba menguak mengapa ada hal-hal seperti itu sedang terjadi di sana, yang menjadikan sebuah huru-hara di negeri Islam yang berada di sana begitu. Dan dari peristiwa tersebut, adakah hal-hal yang bisa kita ambil, baik itu sisi positifnya dan kita tinggalkan sisi negatifnya, dan semoga saja pun tidak terjadi hal serupa di negeri Nusantara kita ini begitu. Dan yang lebih khususnya lagi, saya juga menyampaikan bahwasanya harapan kami, Nusantara tetaplah dengan Nusantaranya, yang menjadi Nusantara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid Jombloan. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat, tenang, santai dan bahagia. Tenang, santai dan bahagia. Saya sangat menyukai ucapannya di kesempatan kali ini. Apakah memang berbahagia benar-benar dari dalam hatinya? Oke. Alhamdulillah, apapun yang terjadi selalu bahagia pokoknya Mas. Oke, itu yang saya salut begitu di kesempatan kali ini. Sekalipun Anda menjomblo sudah lama, kita Tidak semua apa-apa. begitu. Dan semoga tetap dalam keadaan seperti itu Mas. Amin. Dan tetap dalam keadaan menjalankan apa yang harus kita jalankan begitu ya. Nggih. Semangat. Dan itu saja pemirsa, kami ingin menguak daripada peristiwa yang terjadi huru-hara di negeri Iran tentang demo anti hijab yang sedang menimpa negeri Iran tersebut. Semoga saja membawa dampak baik, wawasan baik, dan tentunya menambah keyakinan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon izin mendoanya, semoga saja diberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun, buruknya otomatis tidak berdampak dalam jasad mediator ini. Dan yang masuk benar-benar yang asli, menyesuaikan dengan jasad mediator ini, dan otomatis seluruh ini terpagari, seluruh dan juga semuanya pun dibersihkan, diuapkan.
Sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti yang sudah bisa mediator ini mengambil apapun otomatis langsung hancur meledak. Jadi tidak bisa mengambil apapun terkait terpagari dan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan salah satu gaib yang kuat yang mengetahui tentang terjadinya aksi protes dari golongan perempuan yang ada di negeri Iran sana, yang mengetahui hakikatnya dari kejadian tersebut yang diizinkan hadir, bisa bercerita yang benar-benar asli. Tarik aja. Bersih tanpa racun masuk. Apa? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Golongan apa ini? Kembali salamnya. Golongan apa ini? Kenapa? Mundur-mundur. Golongan apa jujur? Saya dari golongan iblis. Iblis. Mau apa? Wih. Dari golongan jahat memasukkan saya ke dalam jasad anak ini. Ada keperluan apa? Saya mau bicara sama gaib yang diizinkan hadir ke sini dan bisa bercerita tentang aksi penolakan ataupun aksi protes dari golongan wanita yang ada di negeri Iran. Mengapa ada hal sedemikian? Kamu itu orang Nusantara, bukan orang di negara sana. Tidak usah ikut campur. Oh gitu. Saya tidak ikut campur. Saya hanya ingin menggali informasi. Itu urusan manusia yang di sana. Dan dengan golongan kami, kamu tidak usah mengusiknya. Oke. Paham kamu? Wih. Ultimatum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesuaikan saja. Nah, mengapa kamu yang bisa sampai hadir ke sini? Ya saya yang bekerja di dalam huru-hara di negara sana. Ya saya yang dipanggil dari golongan cahaya, ditarik masuk dalam jasad orang ini. Kayaknya agak pilek. Menton banyak ini, suruh pulang lah. Suruh pulang. Tidak usah. Dia juga di luar. Ini mulai berkecoh ini. Apalagi itu yang kamu pakai? Kenapa kamu seperti itu? Kayaknya ini pasukanmu. Iya kan? Suruh pasukanmu. Ledak. Hancur. Terlempar. Dibawa kemana itu pasukan saya? Biarkan. Jangan-jangan saya nanti nasib saya terakhir juga seperti itu. Tidak. Tidak. Sini baik-baik. Kembalikan saja saya ke tempat asal saya. Pasukanmu ini lo kembali. Ini lo kembali. Ya. Bergabung mau? Iya, gabungkan saja. Bergabung otomatis gabung sama bro. Sini kamu bicara. Saya mau kembali ke situ. Asal kamu berjanji nasib saya di akhir tidak seperti itu. Oh begitu. Ya udah ini makan dulu, makanan minuman hadir semuanya. Enak toh. Ngobrol intermezzo di alam gaib, kamu gaib sama manusia. Kan begitu. Kamu gayamu kayak siluman ini. Kamu Saya golongan iblis, bukan siluman. Saya asli iblis. Asli iblis. Saya kira dulu kamu golongan jin lalu ke siluman. Kan? Siapa tahu kan begitu. Jujur. Itu anak buah saya. Nih, kamu lihat ini apa? Tidak jelas melihat. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu apakan lagi tuh? Golongannya di dalamnya bekerja. Saya mohon benteng kamu dari berkata saja. apa-apa. Tapi kalau kamu ngambil sesuatunya teman-teman diajar praktek. Toleransi ya sesuai aja gitu loh prosedur. Iya, tenang saja. Gak usah saling mencuri, gak usah saling apa. Kita mau ngobrol baik loh. Kan begitu, Anda tamu ya saya menghormati. Ya kalau saya tidak berani. Tetapi
pasukan-pasukan saya, teman-teman saya, yang nantinya jika ada yang datang ke sini mencuri ya saya tidak menjamin. Dan otomatis kami seluruhnya beserta tim kami dan juga yang lainnya otomatis terbenteng terpagari, dan jika dia mengambil otomatis langsung diledakkan, dilempar semuanya ke neraka jahanam. Saya mohon. Allah. Itu kan sudah menjadi resiko kamu memanggil saya golongan iblis. Iya, oke. Anda iblis dari negeri sana, apa punya sebuah nama atau enggak? Panggil saya manggilnya apa? Saya tidak punya nama. Enggak punya nama. Main air ini banyak yang enggak punya nama. Terus kamu mengajak, menggali informasi suatu peristiwa itu. Kamu kan berbicara dengan golongan iblis. Apa kamu tidak takut jika dari kalian terutama kamu saya tipu? Jadi mending tidak usah. Kembalikan saja. Kalau kamu menipu otomatis proteksi juga toh. Ini ada pedang ini, cakra milik sang. Potong itu, tangan saya lihat. Apa itu benda berputar-putar seperti itu? Iya. Mengerikan sekali. Kalau kamu macam-macam itu terpotong itu, otomatis dia akan terpanggil. Ya sudah, ya saya paham. Ada kamu apa? Kamu boleh menyesatkan informasi. Saya mau berbicara baik-baik. Mengapa di negeri sana terjadi peristiwa seperti itu? Padahal kalau saya melihat dari sudut pandang kami sebagai manusia, negeri sana kan negeri yang terkenal dengan kesolehannya, dari segi agamanya kan kuat, pegang teguh. Ya, apa hal itu terjadi di sana? Itu tujuan salah satu dari golongan iblis yang ada di sana. Sambil dinikmati dulu itu boleh. Nggak ada racunnya, berarti. Untuk melupakan apa yang seharusnya dijalani dengan baik sesuai di agamanya mereka yang ada di sana. Mas, minta tolong tisu mas. Kami dari golongan kami yang ada di dalam tubuh manusia maupun dari golongan iblis yang sudah ada kerajaan di negara itu, ataupun dari golongan-golongan iblis yang ada di atas, membuat rencana di negara itu supaya apa yang selama ini dia pegang teguh di sana, di suatu negara itu, dilupakan semuanya. Cara kami ya seperti itu, membuat dari golongan iblis yang ada di dalam tubuh manusia itu panas, bergejolak. Lalu kemudian dari manusia-manusia yang sudah bergejolak panas dari golongan iblis yang ada di dalam tubuh manusia di sana, membuat kegaduhan di mana-mana, terutama menyerang petinggi-petinggi yang ada di suatu pemerintahan yang ada di sana. Di mana dari golongan iblis yang ada di manusia, yang dikatakan manusia di sana adalah petinggi di suatu negara. Dari golongan kami yang ada dalam tubuhnya juga membuat panas di dalam tubuhnya, supaya dari masyarakat ataupun petinggi di negara itu tidak akan ada titik temu dalam permasalahan itu. Gitu. Di mana jika kejadian itu tidak ada titik temu antara orang penting dan masyarakat-masyarakat yang ada di sana, banyak tercipta dari golongan-golongan kami yang akan terlahir, entah itu di dalam tubuh manusianya ataupun di negara-negara yang sedang mengalami bentrok yang ada di sana. Dan dari golongan kami yang ada di dalam tubuh manusianya semakin kuat, disitulah yang nantinya dari golongan-golongan pasukan-pasukan Dajjal akan kuat di negara sana. Astagfirullahaladzim. Di mana di suatu negara sana yang sudah memegang teguh syariat Islam, tidak bisa digoyahkan, nantinya akan dibebaskan semuanya. Dari masyarakat-masyarakatnya akan bebas, akan meninggalkan, dan akan apapun yang dia minta kepada pemerintahnya akan diberikan. Dan di mana syariat yang selama ini dipegang di negara itu akan luluh lantak
dan diganti dengan golongan kami. Astagfirullahaladzim. Itu hakikatnya mengapa terjadi hal demonstrasi dari golongan perempuan seperti itu banyak. Bukan hanya perempuan saja, seluruhnya, semuanya, laki-laki, perempuan, semuanya menentang. Dan di mana yang ditentang tidak terima jika ditentang dari masyarakat yang di sana. Kamu kan menyebutkan sampai seperti itu semua hasil olah kerjamu kan jelas toh. Berarti kalau pada intinya kalau saya tarik garis besar lurus, jelas ini ya, bahwa kejadian itu bahwasanya hakikatnya itu tak terlepas daripada pemimpinnya ataupun warganya yang terlalu banyak sekali perdebatan hingga tidak terjadi titik temu begitu. Gara-gara perdebatan yang sangat panjang titik temu pun tidak bertemu, dan dari perdebatan itu sendiri golongan kamu lah yang bekerja. Iya jelas. Kenapa? Kamu kenapa harusnya saya tanya seperti itu, bukan menanya kepada saya. Lah kamu tertawa gitu. Kenapa kamu lihat ke sana? Kenapa leh? Itu teman-teman saya banyak. Dia gak tahu kok. Di bawah dari golongan Jaya menuju ke tempat saya awal. Katanya kamu gak punya nama, kan gak punya teman. Saya tidak mempunyai nama, tapi mempunyai teman banyak. Ya nggak apa-apa. Itu dari mana? Dari Nusantara atau dari negeri kamu? Yang kamu bawa? Nah, dari negeri saya juga banyak. Yang di Nusantara menyerang kalian juga banyak. Kalian membuat apa kemarin? Dari golongan iblis yang tidak menyukai kalian banyak menyerang ke sini. Ya udah, mereka menyelesaikan semuanya. Tidak semuanya. Lempar seluruhnya jika mereka menyerang dan mencari lantai. Terkunci di sana sambil menghama. Untuk menyerang mereka itu jangan memakai fisik. Kalian tidak akan bisa. Efek yang ditimbulkan itu sangat rendah. Terus makanya apa? Serang saja yang ada di hati maupun di akal pikirannya. Wih, promosi kamu. Kamu ini loh, kamu promosi. Saya sih ke promosi, kamu promosi baik kamu itu pelanggan. Ya biarkan saja, itu kan teman saya. Siji gawe loro gawe kalau itu bahasanya berarti. Oke, boleh lah. Tapi ingat loh ya, kalau kamu menyesatkan nanti uang. Terus ini yang saya tanyakan. Padahal di negeri sana itu kan mengikuti daripada ajaran keyakinan seperti yang kami jalankan kan begitu. Iya semuanya. Lah kok bisa-bisanya golongan kamu tuh berada dalam jasad orang-orang yang di sana, baik pemimpinnya ataupun warga-warganya, itu ceritanya kan? Ya kenapa tidak bisa? Dari golongan kami, golongan iblis. Manusia yang seperti apa saja. Itu dari golongan kami berhak untuk menggodanya, berhak untuk memasukinya dan menyesatkannya. Dari golongan-golongan yang kamu pandang, orang-orang di sana itu sudah baik. Bukan seperti itu hakikatnya. Yang ada di dalam hatinya itu banyak dari golongan kami yang sudah kami sesatkan. Entah itu pemimpin-pemimpin yang di sana, itu sudah banyak kami sesatkan. Dalam hal kamu kenapa? Kenapa enggak ini loh? Ya, saya lanjutkan. Ya lanjut. Dalam hal kami menyesatkan bahwa apa yang dia pegang, jabatan yang dia pegang, mana yang dia pegang, akan kami buang supaya amanah yang dia pegang itu diselewengkan. Entah itu dikorupsi, entah itu dolim kepada masyarakat-masyarakat di sana. Tidak adil bagi masyarakat-masyarakatnya. Juga kami goda masyarakat-masyarakat di sana yang terlihat baik, mempelajari syariat yang dibawa baginda Rasulullah. Itu kan terlihatnya saja. Tetapi kalian tidak mengetahui bahwa sisi buruk di sana itu sangat banyak dalam hal kemaksiatan ataupun yang lainnya. Dan di mana perempuan-perempuan di sana mengumandangkan anti hijab,
Itu juga dari golongan kami Wih. yang ada dalam tubuh manusia di sana. Supaya nantinya dari golongan manusia-manusia petinggi-petinggi di sana, jika sudah mengabulkan permintaan dari masyarakat-masyarakatnya, jika nantinya sudah timbul banyak korban yang bertumbangan, dari situlah golongan kami akan lebih jauh lagi untuk membisiki manusia di sana. Nanti jawab sudah dilepaskan, dibebaskan dari golongan kami untuk menyesatkan manusia dalam hal kemaksiatan, kan semakin mudah. Entah itu bermaksiat dalam hal pandangan matanya, ataupun maksiat zina secara nyata. Jadi itu bahwasanya di sana itu terjadi demo revolusi perempuan karena perempuan-perempuan di sana itu diwajibkan memakai hijab tadi. Dari situ Anda mendorong dari golongan gaib mendorong pada jasad perempuan-perempuan yang di sana karena salah satunya ini Ya, yang menjadi korban itu. ya gara-gara orang mati itu karena tidak keadilan dari pemerintah yang bertugas mengurusi perempuan itu. Itu awal dari golongan kami bekerja. Faktor pemicu yang sangat luar biasa itu berarti. Ya jelas sampai sekarang belum selesai. Tidak ada akhirnya. Oke, terus ini Bahkan bukan hanya masyarakat-masyarakat yang ada di negara sana, tetapi dari golongan kami juga sudah berkolaborasi antara golongan-golongan iblis yang ada di luar dari negara itu untuk membenci negara itu. oh jadi begitu. Di mana pertempuran-pertempuran dari golongan kami secara jasad manusia akan dilihat nantinya. Karena di suatu negara itu dianggap penting, mempunyai teknologi yang sangat canggih, dan ketidakterimaan dari pemerintahan dan sana pasti akan menimbulkan gejolak yang sangat besar di dalam negara yang lainnya yang menentang negara itu. Jadi intinya begitu. Pada intinya mereka itu merasa tidak adil itu awalnya karena ada sosok perempuan tadi yang menjadi korban ketidakadilan dari golongan yang ada di atas yang memimpin. Itu satu pertama awalnya. Lalu dari situ terjadilah perdebatan yang sangat panjang yang tidak ada titik temunya hingga golongan kamu sangat kuat bahkan udah menguasai total kan. Nah terus ini yang saya tanyakan kembali kepada kamu Mas Mbah Iblis, dari manusia-manusia yang ada di sana kamu sempat menyinggung juga bahwasanya akan menjadi negeri sama halnya yang menjalankan syariat Islam yang dimana nanti akan bocah nakal keluar begitu loh. Kamu menyampaikan bocah nakal keluarnya dari sana? Bukan. Terus tetapi dari pasukan-pasukan dari Dajjal akan banyak bermunculan di sana. Dan di mana jika pasukan-pasukan Dajjal itu sudah muncul di negara sana ataupun di negara yang lain-lainnya, itu kan akan menentang agama Islam yang nantinya akan bangkit. Dan itu kaitannya tetap erat dengan akhir zaman. Ya jelas. Jika dari golongan cahaya sudah bekerja, dari golongan kami juga sudah bekerja. Di mana dari golongan cahaya memperkuat akidah, akhlak orang yang beragama Islam dan mengajak kebaikan. Dari golongan kami juga banyak menciptakan iblis-iblis yang nantinya akan bertentangan, akan bertempur hebat dengan golongan cahaya. Oke, jelas konsep-konsepnya seperti itu. Lah terus ini dari sekarang ini kan belum ada titik temunya, bahkan sampai kapan nanti gak akan ada titik temunya dan akan menjadi seperti apa? Ya, sebentar lagi juga akan selesai. Tetapi masalah-masalah yang akan timbul antara masyarakat dan petinggi di sana itu kan akan timbul lagi dan yang sangat besar lagi. Oh begitu. Saya kira nanti ada pergejolokan yang lebih besar dan akan menjadikan perpecahan di negeri itu. Ya pastinya itu. Tetapi masalah yang ini kan terlalu kecil bagi golongan kami. Jadi nanti kami akan membuat yang lebih besar lagi. Yang dimana bukan hanya masyarakatnya saja yang menentang. Tapi yang saya sebutkan tadi. Negara-negara yang lainnya akan menentang. Negara di sana itu udah memiliki teknologi yang sangat canggih.
mungkin sesuatu hal yang digunakan untuk pertahanan itu juga ya. Ya, Oke. benar Ya sekali. kan, wes udah itu coba gak usah dibahas panjang. Nah terus ini dari negara-negara lain yang menentang sendiri, apakah mereka itu juga membawa sesuatu yang di kejadian sekarang ini, sesuatu hal buruk, mereka mengompori atau membuat menyulut lebih besar amanah-amanah warganya atau Ya pastinya dari orang-orang yang ada di negara lainnya itu pasti akan mengompor-ngompori, membuat aura yang ada di negara itu semakin mencekam. Oh. Entah itu melalui petinggi-petinggi yang ada di suatu negara itu, ataupun dari masyarakat-masyarakat sekitar yang melihat berita-berita yang sudah menyebar luas di mana saja. Ingat loh responnya kalau kamu bohong lo ya. Terus dia akan terpotong. Saya tidak berbohong. Dan jika saya berbohong, dan jika saya menipu, itu kan sudah menjadi resiko kamu. Ya kalau kamu menipu ya kesakitan otomatis. Saya kan tidak berbohong. Oke. Terus ini, kamu sendiri bisa berbicara panjang lebar seperti itu. Kamu itu berapa usiamu? Saya masih muda saya. Berapa tahun? 4.000 lebih. Kau pintar sekali loh ya. Tidak, biasa-biasa saja. Masih banyak lebih pintar dari saya. Iblis itu Lebih pintar. tua dari saya. Iblis itu pintar sekali ya. Umur saya itu baru sebiji jagung. Spesies jago. Oke. Iblis sana ratusan tahun itu ada. Ratusan ribu tahun maksudnya. Oke, ya. Saya nggak membahas ke soal itu. Nah terus, Anda bisa bahkan mengetahui hal-hal tersebut, bahkan rencana-rencana yang kamu nanti akan jalankan pula itu sudah kamu sedikit sampaikan di sini. Ya. Berarti kamu asli penduduk sana atau kamu dulu itu berada di tempat lain dari negeri sana? Ya saya asli sana. Di mana? Di suatu negara. Entah itu ada bencana, ada huru hara ataupun ada yang lainnya. Dari golongan cahaya sudah membuat rapat sedemikian mungkin. Dari golongan kami juga seperti itu. Ada koordinasi yang jelas supaya dari golongan kami untuk menyesat manusia itu tepat. Jadi begitu ternyata. Oke, ya. Nah, terus ini ya yang saya tanyakan kembali. Kamu tadi sempat menyampaikan kenapa kamu tercipta dari perbuatan maksiat manusia kan? Maksiat manusia di sana seperti apa pada tahun yang lalu? Saya tercipta dari manusia dolim pada manusia yang lainnya. Oh begitu, di 4.000 tahun yang lalu. Jujur loh ya. Iya. Kamu ini Mbak I. Terus kamu ini, juga. Kamu gak mau makan minum ini juga? Tidak usah. Kenapa? Sudah banyak makanan-makanan yang tersedia di sana. Nah, dari protes banyak manusia yang ada di sana, bahkan perdebatan panjang kan masih terjadi. Bukan hanya protes saja, tetapi dari manusia-manusia yang sudah melakukan huru hara, kemudian banyak yang tumbang, banyak yang mati. Itu sekarang kan sudah menjadi budak kami di kerajaan kami. Jadi begitu. Enak saja. Hanya huru hara seperti itu. Yang dari golongan kami yang tidak akan puas. Harus ada korban jiwa yang akan ambil. Berarti dari, kalau boleh saya simpulkan juga, dari kejadian ini kamu mengambil korban-korban dari manusianya begitu, secara gaibnya kan. Apa sih yang kamu ambil? Rohnya? Ya, ruh sukmanya sudah kami jadikan tawanan, sudah jadikan kami budak. Gitu, oke. Terus nih, saya juga ingin menyambungkan sedikit ke Nusantara, bahwasanya di negeri sana itu kan memiliki sebuah agama atau keyakinan yang ada yang sama juga di Nusantara ini. Dan kami sendiri mengapa menggali informasi di kesempatan kali ini dengan Anda, Mbah Iblis, tentang negeri sana dari golongan perempuannya berevolusi. Dari Anda menyampaikan seperti itu, katanya tidak mau. Ya daripada kamu ngoceh terus menerus, saya bengong tidak ngapa-ngapain mendengarkan ocehan kamu saja. Oke. Kamu makan pisang itu? Bukan kamu yang dimaksud. Iya maaf leh. Ini
Begini loh maksudnya, tak berbicara sedikit lagi, tunggu, dengarkan dulu. Di sana itu ada keyakinan yang sama dengan yang ada di sini, Ya. agamanya. Ya, Dan kamu menyampaikan bahwasannya nanti akan terjadi perpecahan. Nah kalau di Nusantara ini sendiri kami kan ya belajar untuk menjaga keutuhan negeri ini toh. Apapun yang terjadi. Ya. Kan begitu. terus. Lah terus ini yang saya tanyakan. Di Nusantara akankah ada terjadi peristiwa-peristiwa yang hampir serupa di sana untuk memecah belah negeri Nusantara ini? Ya, kalau pertanyaan kamu Hmm. salah bukan seperti itu. Bagaimana? Di Nusantara ini Hmm. sudah tidak seperti itu lagi. Tetapi kenyataan yang ada di Nusantara itu sudah terjadi. Mengapa kok bisa begitu? Ya memang dari golongan kami yang dalam jasad manusianya. Loh kan nggak ada peristiwa huru-hara seperti dia di sana. Ya, Kan begitu. tidak ada huru-hara. Karena dari manusia-manusianya sudah bebas kemana-mana, bebas berbuat apa-apa. Kalau di sana kan masih terikat dengan peti-peti yang ada di sana. Iya. Mau berbuat bebas itu tidak bisa karena tatanan hukum yang ada di sana. Kalau di masyarakat di Nusantara ini kan tidak ada, bebas semuanya. Jadi maksud kamu di Nusantara ini sudah terjadi duluan itu perpecahan. Nah kalau kami menyikapi perbedaan di Nusantara itu memang kan ya demi berbeda-beda tapi tetap satu kan gitu. Bukan itu koridornya. Terus Di mana di masyarakat Nusantara yang sudah mengalami kebebasan di dalam kehidupannya, itu nantinya yang akan membuat perpecahan lebih besar lagi dibanding yang ada di sana. Oh, jadi begitu yang kamu maksudkan. Saya baru memahami dan menyadarinya begitu. Oke. Jangan kamu bohong ini. Potong-potong loh kamu. Tidak. Nah kami kan ya hanya belajar membersihkan diri rohani dan diajari juga untuk berpegang teguh kepada negeri ini, bersatu kan begitu loh. Ya memang. Sekalipun berbeda-beda, tapi yang kami sampaikan perbedaan itu kan ya itu disatukan di Nusantara. Ya tetapi dari golongan kami kan tidak tinggal diam. Supaya di Nusantara ini akan terpecah belah antara masyarakat-masyarakat yang lainnya. Dan akan terjadi pasti. Sudah terjadi. Iya. Kamu jangan ngambek itu, makan dulu. Jengkel kamu sama saya? Tidak. Iblis jengkel sama manusia itu gimana sih ceritanya? Sudahlah. Biarkan saya kembali. Kemana? Sana. Oh gitu. Tidak usah bermacam-macam kamu. Saya gak mau masuk-masuk, saya mau ngobrol ini loh, intermezzo aja sama kamu. Terus ini dari wanita. Kamu bisa berbicara seperti itu. Kenapa? Tapi saya bisa melihat apa yang ada di dalam kamu. Pikiran kamu itu saya sudah mengetahuinya. Apa pikiran saya? Bahwa nanti saya tidak akan dikembalikan di negara sana lagi. Loh, dikembalikan dong. Kan begitu toh. Awas saja kalau. Wih, ultimatum lagi nih yang kedua. Wih, tenang dong. Jika saya kejadian tidak saya inginkan terjadi, serang saja tempat ini. Wih, siapa yang kamu sampaikan itu pesannya? Ya golongan yang lebih tua, yang lebih hebat dari saya. Ya, semuanya kan gak ada awet juga toh. Saya kalau kamu mau kembali nanti bisa saja kan begitu. Ya. Terus inilah yang saya tanyakan kembali kepada kamu satu hal. Bahwa perempuan kok sampai berevolusi? Apakah mereka nanti akan mengalahkan daripada golongan laki-lakinya di sana? Mengalahkan dalam hal apa? Dalam hal kegiatan di dunianya toh, baik itu bekerja, baik itu dalam hal kehidupan lain. Ya itu kan sudah terjadi di sana. Wih, begitu. Ya. Dan itulah tanda akhir zaman yang sebenarnya. Itu permulaan saja. Akan ada masalah-masalah yang lebih besar lagi di negara itu maupun di negara yang lainnya. Yang dimana negara itu sudah berpegang teguh, belajar dari kecil sampai sekarang syariat Islam yang dibawa baginda Rasulullah SAW.
Tetapi di akhir zaman itu nantinya akan berbalik. Semua bisa terjadi ya. Dari yang awalnya 180 derajat di atas bisa dibalik di bawah. Jelas. Terus semua sudah kehendak Allah. Oke. Gitu. Dan terus ini pasukan dari bocah nakal, nggak usah sebutkan namanya, bocah nakal. Yang maksudnya itu seperti apa ya? Nanti akan Dari saya selahir, saya tidak diajarkan nama bocah nakal, tetapi Dajjal. Oh gitu. Ya kalau itu kan ya agak gimana gitu loh. Ya itu kan buat kamu, Iya kan buat sama saya manusia. tidak. Itu pimpinan saya. Oke. Maksudnya pasukan ya seperti apa? Apakah yang disebutkan itu Ya'juj Ma'juj? Itu bukan urusan kamu. Kenapa? Tidak perlu mengetahuinya kamu. Ini kenapa nggak boleh tahu? Tidak perlu. Apa le kamu ini kok ya? Terus sebelum kamu pergi kembali, kamu ini di sini ingin memberikan pesan apa? Kamu ingin titip salam nggak sama kami yang ada di sini sebagai manusia? Ya, tidak ada gunanya. Mm-mm. Tidak ada gunanya. Lebih baik manusia tetap melanjutkan kehidupan, kebebasan-kebebasan yang telah dimilikinya. Nikmatilah dunia yang indah ini. Malah bersair di sini kamu pelanggaran le. Kamu ngambil apa itu kembalikan dulu. Saya tidak mengambil apa-apa. Lebongan terpotong-potong lo ya kembali. Kembali. Pasukanmu semuanya itu posisinya. Ambil. Cepat pasukanmu. Panggil. Tidak mau. Seluruh pasukanmu yang di luar sini, yang mengintai, yang mengikuti seluruhnya tanpa terkecuali. Masuk. Wah, bergabung aja menyesuaikan. Tambah kuat lagi saya. Kenapa le? Kunti kamu itu banyak yang lari melihat saya. Oh gitu, gak apa-apa. Ini suruh lari semua aja. Ya tetapi kan nanti ketika saya kembali, dia akan kembali lagi. Ya kalau masih Islam otomatis gua. Cantik. Cantik kan. Jika dia mulai langsung meledak otomatis terlempar. Tak apa-apa. Hanya kunti-kunti kecil saja. Kamu sekarang mau kembali? Iya jelas. Mana? Ya ke tempat saya di negara itu. Oh gitu. Oke, ya sudah. Ayo kamu. Banyak neraka. Mengikatmu. Keluar semua pasukannya. Lempar. Masuk terkunci di sana semua. Apabila mereka dan seluruh pasukannya dari jalur manapun juga menyerang kami semuanya otomatis berledakan di Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan kali ini yang semoga saja ada sisi positif. Amin. Dan apabila banyak negatif itu semuanya ya mutlak kesalahan kami sebagai manusia yang bodoh di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Semoga mendapatkan kepahaman dan tetap menjaga keutuhan negeri kita Nusantara ini. Tepatnya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.